Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firalatul Badri dengan NIM 22002018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiat dan cara mempengaruhi anggota dalam kepemimpinan pendidikan. Kipnis dan Smith adalah peneliti yang pertama kali meneliti teknik-teknik yang biasa digunakan orang untuk mempengaruhi orang lain. Berbagai alat ukur telah dibuat untuk meneliti teknik mempengaruhi, dan salah satu yang terbaik adalah dibuat oleh Young dan kawan-kawan, yaitu yang disebut dengan Influence Behavior Questionnaire. Hasil penelitian Young dan kawan-kawan menunjukkan ada 9 jenis teknik yang biasa digunakan dalam organisasi. Yang pertama yaitu persuasi rasional atau rational persuasion. Adalah siasat meyakini orang lain dengan menggunakan argumen yang logis dan rasional. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan alasan yang logis dan bukti-bukti nyata agar orang lain tertarik. Yang kedua yaitu daya tarik inspirasional atau inspirational impulse. Adalah siasat dengan meminta ide atau personal untuk membangkitkan rasa antusias dan semangat dari target person. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu permintaan atau personal untuk membangkitkan antusias atau gairah pada orang lain. Misalnya dengan memberikan penjelasan yang menarik tentang nilai-nilai yang diinginkan, kebutuhan, harapan, dan aspirasinya. Yang ketiga itu konsultasi atau consultation. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan mengajak dan melibatkan orang yang dijadikan target untuk berpartisipasi dalam pembuatan suatu rencana dan perbuatan yang akan dilaksanakan, meminta target person untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang kita agendakan. Yang keempat yaitu mengucapkan kata-kata manis atau yaitu siasat di mana kita berusaha untuk membuat senang hati dan tentram target person sebelum mengajukan permintaan yang sebenarnya. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kata-kata yang membahagiakan, memberikan pujian, atau sikap bersahabat dalam memohon sesuatu. Yang kelima, daya tarik pribadi atau personal appeals. Terjadi jika seseorang mengarahkan orang lain atau meminta untuk melakukan sesuatu karena merupakan teman atau karena dianggap loyal. Ketika kita berusaha mempengaruhi target person dengan ladang hubungan persahabatan, pertemanan, atau hal-hal yang bersifat person lainnya. Yang keenam yaitu pertukaran atau exchange. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan memberikan suatu keuntungan target kepada orang yang dijadikan target sebagai imbalan atas kemauannya mengikuti suatu permintaan tertentu. Sifatnya adalah bukan karena hubungan personal semata, namun lebih banyak karena adanya proses pertukaran pemahaman terhadap kesukaan, kesenangan, hobi, dan lain-lain di antara kita dan target person. Yang ketujuh yaitu koalisi atau coalitions. Yaitu adalah suatu siasat di mana kita berkoalisi dan meminta bantuan pihak lain untuk mempengaruhi target person. Terjadi jika seseorang meminta bantuan dan dukungan dari orang lain untuk
membujuk atau sebagai alasan agar orang yang dijadikan target setuju. Yang kedelapan yaitu tekanan atau pressure, terjadi di mana kita mempengaruhi target atau person dengan peringatan ataupun ancaman yang menekan, dan jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman, peringatan atau permintaan yang berulang-ulang dan meminta sesuatu. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, yaitu mengesahkan atau legitimasi, yaitu suatu siasat di mana kita menggunakan otoritas dan kedudukan kita untuk mempengaruhi target person. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatannya dalam suatu organisasi, kekuasaannya, atau dengan mengatakan bahwa suatu permintaan adalah sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Untuk menarik anggotanya dalam organisasi atau lembaga yang dipimpinnya agar orang itu tertarik. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.